Bagaimana sebenarnya kasus Rizky? Untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut terkait kasus WNI di Kamboja, kita tergabung dengan Yosi Aprizal, Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Phnom Penh. Selamat siang, Pak Yosi. Selamat siang Bu Elvira. Pak Yosi, bagaimana KBRI Phnom Penh menerima informasi awal terkait keberadaan Rizky di Kamboja ini? Baik, jadi kami sebenarnya menerima informasi sangat awal itu di tanggal 10 November dari pihak keluarga. Cuman memang saat itu informasi yang kami terima masih belum memadai, masih sedikit. Nah, kami terus koordinasi dengan keluarga dan juga sambil koordinasi dengan instansi terkait di sini untuk mencari tahu keberadaan yang bersangkutan. Kemudian setelah terhubung dan berhasil berkomunikasi, kita sampaikan yang bersangkutan untuk datang ke KBRI pada 19 November pagi. Yang bersangkutan datang ke KBRI secara mandiri dan di situ kita mulai melakukan pendalaman terhadap kondisi yang bersangkutan gitu. Baik, kondisi yang bersangkutan seperti apa dan informasi apa saja yang disampaikan kepada pihak KBRI, Pak Yosi? Ya, yang pertama tentu kita mengecek dulu kondisi kesehatan dia, kondisinya baik, tidak ada kekerasan atau apapun. Jadi kami sempat melakukan pendalaman berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan bahwa memang kedatangan yang bersangkutan ke Kamboja, adik kita ini, dia sudah tahu sejak awal dia akan ke Kamboja, hanya tidak menyampaikan informasi tersebut secara jujur ke keluarganya. Dia hanya menyampaikan akan bermain bola begitu. Nah, dan kami lihat memang selama proses menuju keberangkatan sampai ketibaan di sini itu tidak ada tekanan yang diterima yang bersangkutan, tidak ada penyiksaan, apalagi pemukulan dan sebagainya. Jadi kondisinya baik. Nah, dari berbagai indikasi-indikasi itu sebenarnya kami tidak melihat adanya indikasi korban ini merupakan yang bersangkutan ini merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang gitu. Karena dari pertama mengetahui akan berangkat ke Kamboja dan tidak mengalami tindak kekerasan dalam bentuk apapun. Oke, berarti dipastikan bukan korban TPPO, tapi apakah Rizky mengetahui pekerjaan apa yang dia pilih atau jangan-jangan memang setelah tiba di sana kemudian ditipu begitu, bisa dikatakan seperti itu, Pak Yosi? Berdasarkan indikasi yang kami terima dari keterangan yang bersangkutan, kami memperkirakan memang yang bersangkutan sudah mengetahui jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Tapi tentu kami mengharapkan, sebelumnya kami juga koordinasi dengan kepolisian agar tentu perlu dilakukan pendalaman di tanah air nanti setibanya di Indonesia. Berarti berangkat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan. Apakah berangkat sendiri yang memfasilitasi WNI atau mungkin warga negara Kamboja? Ya, dari informasi yang kami terima itu masih belum jelas sebenarnya dari keterangan yang bersangkutan. Tapi memang ada pihak yang mengajak begitu. Nah, kita belum sampai ke detail sana. Tapi tentu lagi-lagi keterangan yang bersangkutan itu tetap perlu diverifikasi terlebih dahulu. Baik, kapan rencananya akan dikembalikan ke Indonesia? Ya, rencananya tentu secepatnya. Kemarin sudah kita proses untuk pembuatan dokumen perjalanan yang bersangkutan di KBRI. Sekarang kita sedang koordinasi, utamanya dengan imigrasi Kamboja, agar yang bersangkutan bisa mendapatkan izin keluar atau exit. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera diterbangkan ke Indonesia. Baik, artinya masuknya ilegal atau legal ke Kamboja, Rizky ini, Pak? Secara bagaimana ya, kalau secara aturan keimigrasian sebenarnya dia masuk secara legal karena ada bebas visa yang diberlakukan pemerintah Kamboja. Jadi tidak ada masalah untuk warga Indonesia yang berkunjung. Baik, artinya melalui jalur resmi ya Pak ya, bukan jalur-jalur tikus begitu ya masuk ke Kamboja? Betul, menggunakan penerbangan. Oke, baik. Pak Yosi, apa yang kemudian bisa kita sampaikan kepada publik berkaca dari kasus ini? Mungkin saja ada warga negara Indonesia lain yang tergiur, ada tawaran pekerjaan di luar negeri, seperti di Kamboja misalnya. Ya, jadi kita akan terus melihat ya peningkatan isu-isu terkait penipuan lowongan pekerjaan dan sebagainya. Kita nggak bosan-bosannya untuk menghimbau agar warga kita tuh lebih waspada, jangan mudah tergiur dengan janji-janji yang too good to be true, yang gajinya besar, syaratnya mudah dan sebagainya.
perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu atas tawaran-tawaran yang ada untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, karena potensi-potensi penyalahgunaan seperti ini tentu saja celahnya selalu terbuka. Apakah ada nomor hotline khusus, Pak Yosi, yang disediakan? Baik, untuk pelindungan bagi setiap warga negara kita yang membutuhkan perlindungan, silahkan kita ada hotline di +855 12813 252, siap untuk dihubungi. Hanya pesan kami dimanfaatkan sebaiknya hotline yang ada, karena kita menerima tiap hari itu banyak sekali aduan, pertanyaan ataupun masukan dan sebagainya. Hanya harapan kami apabila membutuhkan bantuan, tolong disampaikan informasi yang memadai, karena tanpa informasi yang cukup juga kita akan sulit di lapangan untuk menindaklanjutinya. Baik, informasi yang memadai itu bentuknya apa saja mungkin Pak bisa disampaikan kepada publik? Ya, mungkin seperti kopi dokumen, kemudian keberadaan terakhirnya di mana, dan bisa diuraikan permasalahannya seperti apa. Jadi kita bisa melakukan assessment, kita bisa memverifikasi dan tindak lanjuti kalau diperlukan dengan aparat keamanan setempat. Baik, Pak Yosi, terima kasih sebelumnya sudah berbincang bersama kami di World Now, dan kita harapkan Rizky bisa kembali dengan selamat ke Indonesia, ke tanah